Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adamu Mukhlis NIM 057 dari kelompok KKI Desa Kertosari. Di sini saya akan menjelaskan manfaat jamur tiram dan cara budidayanya. Manfaat dari jamur tiram sendiri adalah yang pertama menjaga kesehatan jantung. Kolesterol dan tekanan darah tinggi sudah dikenal sebagai dua faktor yang berkontribusi besar dalam penyakit jantung. Nah, mengonsumsi jamur tiram bisa membantu menurunkan kadar kedua faktor tersebut sehingga kesehatan jantung dapat tetap terjaga. Yang kedua adalah kaya antioksidan. Jamur tiram juga kaya akan senyawa antioksidan seperti flavonoid dan fenolat. Antioksidan merupakan zat yang penting untuk melawan radikal bebas yang sudah dikaitkan dengan penyakit seperti kanker. Para ilmuwan sudah membuktikan bahwa jamur tiram mengandung jumlah antioksidan yang lebih tinggi daripada jenis jamur budidaya lainnya. Itulah mengapa jamur tiram sering digunakan dalam bentuk suplemen makanan. Yang ketiga adalah memperkuat sistem imun tubuh. Manfaat jamur tiram untuk memperkuat sistem imun tubuh juga tidak terlepas dari kandungan sejenis beta-glukan yang bernama pleuran. Jenis beta-glukan ini sudah terbukti memiliki sifat modulasi kekebalan. Menurut berbagai penelitian, zat ini bisa memperbaiki gejala dari infeksi virus seperti infeksi virus herpes simplex 1 dan infeksi saluran pernapasan. Selain itu, jamur tiram juga memiliki efek antivirus dan antibakteri. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kesehatan kognitif. Dari sebuah penelitian terhadap 663 peserta berusia 60 tahun ke atas, ditemukan bahwa mengonsumsi jamur bermanfaat untuk mengurangi resiko gangguan kognitif ringan. Yang kelima, menurunkan resiko kanker. Menurut ilmuwan, jamur mengandung senyawa bioaktif yang tinggi. Sebuah tinjauan dari beberapa studi ilmiah juga mengatakan bahwa makan sekitar 18 gram jamur atau sekitar 2 buah jamur berukuran sedang per hari bisa membantu menurunkan resiko kanker hingga 45%. Selanjutnya adalah cara budidaya jamur tiram. Sebelum kita melakukan budidaya jamur tiram, terlebih dahulu kita perlu menyiapkan bahan untuk pembuatan backlog jamur tiram. Backlog sendiri nanti adalah tempat untuk kita meletakkan bibit jamur tiram. Bahan untuk membuat backlog jamur tiram itu adalah ampas tebu dan serbuk gergaji sebanyak 10,5 kg, kemudian tepung jagung sebanyak 0,6 kg, dedak halus sebanyak 21 kg, pupuk TSP sebanyak 1 kg, kapur sebanyak 3 kg, air secukupnya, kemudian pupuk organik cair GDM spesialis pangan. Selanjutnya adalah langkah pembuatan backlognya. Setelah bahan disiapkan, campur semua bahan hingga rata dan jangan sampai ada gumpalan. Jangan lupa campurkan dengan pupuk organik cair GDM spesialis pangan sebanyak 30 ml yang sebelumnya sudah dilarutkan dengan 1 liter air. Masukkan ke dalam plastik bening bahan yang sudah dicampur, padatkan bahan tersebut supaya backlog terbentuk dengan baik. Lalu tusuk ujung plastik di bagian bawah dengan jari. Tujuannya adalah agar bahan yang padat tersebut bisa berdiri tegak dan tidak miring. Kemudian timbang backlog agar beratnya 1,2 kg. Selanjutnya sisa pada plastik dalam lingkaran cincin dilipat keluar, kemudian diikat pada bagian mulut plastik menggunakan karet tahan panas. Tutup mulut backlog tersebut dengan kapas, lalu tutup kembali menggunakan bahan kertas dan diikat dengan karet. Kukus backlog tersebut dengan rentang waktu selama 12 jam pada suhu antara 90 sampai 110 derajat Celcius. Jangka waktu pengukusan dihitung ketika air di dalam drum mendidih. Jika pengukusan telah selesai, backlog kemudian diangkat dari drum. Selanjutnya diamkan jamur tiram selama 8 jam pada ruangan tertutup. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun backlog. Di sini ada dua jenis cara dalam menyusun backlog, yaitu yang pertama secara horizontal dan yang kedua adalah secara vertikal. Backlog yang disusun secara horizontal akan lebih aman dari siraman air. Jika melakukan penyiraman secara berlebihan, maka air pada backlog yang disusun secara horizontal tidak akan masuk ke dalam. Selain itu akan lebih mudah dalam proses pemanenan nantinya. Namun saat penyusunan backlog yang disusun secara horizontal lebih memakan tempat.
Lalu kita kembali ke cara budidaya jamur tiramnya. Setelah backlog siap, kemudian backlog tersebut diisi dengan bibit. Berikan 3 sendok makan bibit ke dalam setiap satu backlog. Yang perlu diingat pada hal ini adalah panaskan terlebih dahulu sendok yang digunakan untuk memasukkan bibit menggunakan api dari lampu spiritus untuk menghindari kontaminasi. Tutup kembali backlog dengan menggunakan kapas. Buka karet pada lock, kertas penutup, dan jaga kapas penutup lock. Agar lebih mudah dalam penanaman bibit, lock yang akan diinokulasi diletakkan di depan dekat tangan kiri. Semprot isi ruangan secara merata menggunakan alkohol 95%. Jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan dalam penyemprotan ruangan. Letakkan backlog pada rak yang telah disediakan. Diamkan saja sampai seluruh backlog tumbuh dengan sendirinya. Jika seluruh media backlog sudah mulai tumbuh jamur, buka tutup kapas dan cincin di bagian atas backlog tersebut. Agar kelembapan terjaga, semprotkan air dan pupuk menggunakan sprayer pada setiap backlog. Jika jamur tumbuh dengan baik, maka jamur tersebut akan mekar dan ukurannya lebar. Berarti jamur telah siap untuk dipanen.